Halo, nama gue Biagi, gue dari Skuter Alik. Hari ini gue bakal sedikit cerita tentang motor yang di belakang ini. Itu motor gue Yamaha NMAX tahun 2016. Nah, kenapa gue milih motor ini juga? Alasannya mungkin karena waktu itu gue pertamanya itu sebenarnya tahun 2015 akhir tuh gue pengen beli R25. Karena gue crash waktu itu di Monasco naik motor, jadi nyokap gue nyuruh oke, beli Matic lagi. Ya udah, pada saat itu kan yang lagi ngetren om-om gue terus temen bokap gue juga pada pakai Vespa buat balap kayak gitu-gitu kan. Oke, gue bilang ke nyokap gue mau beli Vespa. Nyokap gue udah mengiyakan. Dan pada waktu itu juga si NMAX launching kan 2015 akhir. Ya udah, tapi gue kayak nggak tertarik gitu. Singkat cerita, tiba-tiba temen gue main ke rumah gue bawa NMAX. Terus gue cobain kan, gue bilang ke teman gue namanya Reja, gue cobain Pas gue cobain ternyata kok enak gitu, terus motor gede tapi dipakai gesit juga kan. Udah gue pakai, oke gue bilang ke nyokap gue, Bu ini kayaknya ada motor lebih murah, terus lebih enak, Yamaha juga, gampang perawatannya, oke. Terus pas lihat harganya lebih murah dan nyokap gue mengiyakan. Itu sih alasan gue kenapa milih motor. Terus sekarang sih gue pakai, yang gue rasain ini motor cukup reliable, terus enak juga lah buat dipakai harian, terus jalan jauh buat ya speed rolling bareng teman-teman gue juga cukup enak. Itu sih alasan gue buat milih ini motor. Nah, buat pengalaman gue sama ini motor sih udah lumayan banget, soalnya kan dari 2016, mulai dari gue zaman-zaman bucin dulu sampai nemenin mantan gue skripsi yang akhirnya ya udah dia sama siapa lah. Sorry nih sedikit curhat aja. Terus dan awalnya sih sebenarnya gue nih motor gak mau di bore up pada waktu itu, orang dibeli emang buat daily kan. Nah terus waktu itu gue juga udah crash berapa kali ya sama ini motor. Total kayak gue crash naik ini motor 3 kali lah. Pertama kali itu setelah dapat plat gue langsung ke Monasco tuh waktu itu. Rolling. Gue nggak tahu ini motor ternyata rem belakangnya pakem, jadi gue kayak gesrot jatuh gitu aja sih sebenarnya. Nah yang kedua gue jatuh itu lumayan parah sampai akhirnya motor hancur babak belur depannya. Itu gue ngantem lubang, kayak pas jatuh itu gue lihat motor gue tuh lewat di atas gue. Terus ya 9 bulan lah nih motor nggak gue urusin, emang ya udah kayak lupa aja sama nih motor. Kayak akhirnya gue 2018 awal gue coba bangun lagi nih motor, bangun lagi. Dan maksud gue bangun lagi tuh emang gue butuh buat harian motor kan yang ini. Terus waktu itu warnanya masih putih kok. Pas gue bangun, udah nih adalah temen tongkrongan gue main NMAX juga waktu itu. Dia kayak motornya tuh udah di bore up kayak segala macem. Terus trouble akhirnya mesinnya dicopot. Nah mesinnya dicopot, gue tawar dong, iseng nawar aja. Gue iseng tawar, dia bilang harganya segini. Tapi gue bilang ntar dulu ya, gue gak ada duit. Oke. Berapa hari setelah itu dia bilang, Gi, blok sama piston lu udah ada gue taruh di tongkrongan. Oh, gue bilang gue belum ada duit. Ya udah lo pakai dulu, tapi minggu depan udah harus kepasang. Ya udahlah, akhirnya gue pasang. Singkat ceritanya gue pasang itu, ya udah nyebur akhirnya gue kan nyebur sampai akhirnya gue modif yang lain. Terus 2018 bulan Oktober itu gue pakai buat balap, tapi yang gue bukan gue ya, temen gue. Soalnya waktu itu ya gue udah nggak berani balap lah di Sentul. Dan alhamdulillah ini motor juga udah pernah juara 2 waktu itu, nama eventnya kalau nggak salah Anaya Race Week. Dan setelah itu ini motor gue pakai kayak buat riding malam-malam, naik ride hari Jumat kayak gitu. Biasanya sih kita ngumpul di Pondok Indah. Nah di situ tuh banyak kayak orang ngetes motor ya, seru waktu itu sih soalnya semua gabung campur kayak gitu-gitulah. Terus setelah itu bulan Februari akhirnya mesinnya nyerah, bukan jebol tapi kayak ring sernya tuh udah lemah. Terus gue bilang ke mekanik gue, ya udahlah yang penting nih motor jadi dulu. Akhirnya waktu itu cuma diganti piston seset tapi kompresinya lebih turun, jadi gue pakai kayak udah nggak nyaman. Akhirnya gue pakai jalan. Akhirnya April gue crash lagi naik ini motor, dan rusaknya sama parahnya sama crash yang kedua itu yang gue ngantem lubang. Kalau yang ini soalnya nabrak mobil. Ya udah, akhirnya tuh motor diem lagi 1 tahun, dan akhirnya tahun ini 2020 pertengahan tahun, gue lupa persisnya bulan apa. Akhirnya gue nyalain lagi,
gue rapiin total, dan alhamdulillah udah bisa ya lumayan rapi lah kalau secara kelihatannya. Cuman gue masih belum pede nih motor gue bilang proper banget, dan akhirnya gue cerita di sini kayak gitu-gitulah. Nah di motor ini mungkin yang gue ganti pun gak terlalu banyak sih, soalnya emang gue konsepin ini motor tetap simple. Terus emang yang gue ganti itu barang-barangnya fungsional, sampai urusan mesin pun semua gue ganti. Kalau misalkan gue bahas dari bahasa anak motor tuh biasanya kokpit ya. Di kokpit itu gue mungkin cuma kayak ganti pengereman di master rem depan doang. Soalnya gue mikir yang kiri kalau gue ganti itu udah overkill banget sih, makanya gue biarin tetap standar. Terus di depan gue windshield ganti kayak replika Ochito gitu. Apalagi ya buat manis-manisin gue stiker-stiker doang sih dari teman-teman gue. Terus buat kaki-kaki depan itu gue pengereman ganti di selang rem gue pakai KTC, kaliper gue pakai RCB yang 2 piston. Terus disnya gue pakai KTC yang 245 mm deh kalau nggak salah. Terus pelek gue repaint sendiri di tempat gue, warna hitam glossy. Ban depannya gue pakai Maxxis Victra kalau nggak salah merek, ukuran 120/80 kalau nggak salah, apa 120/70 deh kalau nggak salah, itu medium kompon. Terus buat jok gue gue custom sih jok itu, gue pakai bahan yang buat balap, jadi kalau misalkan belok tuh dia keset gitu kan. Terus body gue repaint warna biru muda. Tadi sih gue pengen ngikutin Laguna Seca Blue, cuman kayak kurang mirip deh sama apalagi ya, lampu sen gue smoke. Terus bohlamnya gue ganti LED dari Aerox. Bagian belakang tengah itu tuh gue Kevlar di Soto Geret, sama di ductile juga. Lampu belakang mikanya gue ganti yang smoke. Apalagi ya dari body sih itu aja paling. Sama kalau di bagian kaki-kaki belakang itu gue cuma ganti shock breaker doang sama ban. Shock breaker gue pakai KTC Extreme ukuran NMAX. Kenapa gue ganti itu? Soalnya emang kebutuhannya pas buat kebutuhan gue lah. Maksudnya gue masih suka ugal-ugalan, jadi nggak gampang goyang. Terus ban belakang juga gue pakai Maxxis yang belakang tuh 140/80. Pelek gue cat hitam juga. Apalagi ya? Oh, bagian CVT itu covernya gue potong biar kelihatan dalamnya aja, biar nggak mati banget lah sebelah kiri. Soalnya sebelah kiri kan nggak ada apa-apa, nggak ada knalpot, nggak ada disc juga. Terus apa lagi ya, knalpot gue tuh pakai WRX yang 30 cm deh kalau nggak salah, sama leherannya custom. Terus cover radiator area radiator itu gue kasih pemanis lah, kayak covernya gue ganti yang model aluminium gitu, sama tutupnya. Sama selangnya gue pakai Samco copotan gitu, jadi gue potong ulang, gue custom tuh. Buat sektor mesin gue juga ganti blok sama piston. Terus emang tapi gue ganti nggak terlalu ekstrim lah, maksudnya emang ini motor gue bisa pakai buat harian, buat jalan-jalan, buat touring juga. Nah buat mesin itu gue pakai bloknya dari TDR sekarang ya. Terus pistonnya gue pakai BRT ukuran 63. Terus klep masih standar Nokanas atau Camsave gue custom di bengkel gue yang lama. Buat head cuma di porting doang, sama TB-nya itu gue pakai ori tapi gue reamer, jadi sekarang ukuran 30 mili. Terus buat sektor CVT-nya itu gue pulinya itu gue di custom lagi derajatnya, sama di kerok lagi jalur rumah rollernya. Buat rollernya juga gue pakai 9 gram. Terus fan belt gue pakai BRT, mangkok di custom dari Matic Mania. Kampas ganda belakang gue pakai Daytona. Terus apa lagi ya? Oh, per CVT-nya gue pakai punya PCX Thailand. Itu sih menurut gue itu udah cukup banget buat harian sama buat naik ride lah, buat ugal-ugal sedikit lah, cukup banget sih sekarang. Tuh. Nah, tadi gue sempat kelupaan, master rem gue pakai Racing Boy yang radial buat lebih pakem lah, soalnya master rem orinya itu kurang banget sih, jadi udah gue upgrade juga sekalian biar tambah manis aja daerah kokpitnya. Itu sih cukup. Nah gue juga sedikit mau sharing juga, banyak juga yang nanya ke gue aliran motor gue tuh apa. Mungkin gue aliran gak bisa pakem banget gue menyebutkan ini proper ya, soalnya
proper tuh luas banget. Mungkin gue alirannya gue mungkin masih bilang street racing lah. Kenapa gue street racing ya, barang-barang yang gue pakai emang udah racing part juga buat sirkuit sebenarnya, makanya gue bilang ini motor street racing. Soalnya gue pakai buat jalanan kan, terus gue buat harian juga itu sih. Terus buat banyak yang nanya lagi nih, bang lo estimasi harga berapa sih kira-kira motor lo bikin? Banyak, soalnya ini motor udah 2 kali hancur. Buat modifnya mungkin nggak terlalu mahal lah modifnya, soalnya barang-barang gue tuh cukup terjangkau lah. Soalnya emang gue ganti, maksud gue fungsi dulu, urusan brand atau apa itu belakangan. Yang penting gue terjangkau sama dompet gue lah, soalnya gue masih mahasiswa juga. Terus apalagi ya, pokoknya ini motor gue bikin sesimpel mungkin. Lo bisa juga kok kalau emang mau dijadiin contoh buat jalanan, kita bisa ntar sharing lah gitu. Nah banyak juga nih yang mau bahas proper ya kan. Proper tuh menurut gue sih pakemnya nggak bisa lo patokin sama yang total rapih banget buat jalanan ya. Soalnya proper tuh ada masing-masing lah. Orang kan bangun motor nggak cuma berpatokan buat daily kan. Ada yang namanya buat street racing kayak gue gini, terus ada yang emang buat balap. Nah yang menurut gue sih yang salah yang mereka asal copot-copot doang, tapi ya udah lemes, ngerti gak sih, kayak ngantuk aja gitu bawaannya. Sorry banget nih tapi baru sama kayak gitu. Kayak misalkan gue nyebut merek deh, misalkan kayak Aerox nih, totalnya habis dicopot semua bodi belakang sampai trondol habis, tapi kayak stoknya standar kan kayak kering, jadi nggak enak dilihat aja menurut gue sih kayak gitu. Terus kan tapi emang ada trondol tuh yang menurut gue keren dan emang proper buildnya, soalnya dia ganti emang part yang fungsinya jelas, terus emang dipakai, emang dia bikin tuh buat kayak mungkin naik ride doang atau emang buat dia speed rolling, terus dia buat kayak event track day juga kayak gitu-gitu. Mungkin kalau proper yang kalian masih mikir tuh yang body lengkap, spionan, plat nomor, ya itu iya emang, tapi kan itu proper buat daily. Jadi kalau misalkan dipakemin proper cuma buat kayak itu nggak bisa, soalnya proper build itu banyak sih menurut gue itu sih. Terus ya maksud gue juga sekalian sharing, kalau emang bikin motor budgetin, konsepin dulu, nggak usah lo berpacu buat ngikutin orang lah yang asal copot-copot kayak gitu-gitu. Enggak deh, kasihan lah orang tua kalian beliin motor malah dicopot-copotin, ntar bodinya pada hilang-hilang kan, mau jual lagi pusing gitu loh. Itu sih ya pesen dari gue itu aja, penting konsepin dulu aja, nggak usah aneh-aneh lah tuh. Mungkin cukup buat sharing gue hari ini. Mungkin juga kalau kalian masih mau sharing-sharing bisa follow juga nanti Instagram gue Biagi DHSNA, terus follow juga dong Skuter Alik. Terus jangan lupa subscribe nih Permen Media, jangan usah pelit-pelit, subscribe aja, soalnya ntar bakal banyak konten-konten kayak gini. Terus emang maksud gue ini media positif juga. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa pokoknya kalau jalan hati-hati aja. Itu sih dari gue. Bye bye semua, makasih loh.